Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Minal umuri al-musa'adah ala al-usul ila Allah. Di antara beberapa catatan yang membuat dekat hamba dengan Allah, bahwa kita kadang pasang surut, ya, kadang dekat, kadang jauh. Makanya di dalam banyak nasihat ahli ma'rifah memperkenalkan bahwa ada beberapa catatan penting. Kalau kita mau menghidupkan catatan itu menurut pengalaman ahli ma'rifah, ya, membuat kita dekat dengan Allah. Tuhan. Pertama, ghaslul taubati wa tajdidut taubati wal istighfar daiman. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pertama, yang membuat kita dekat dengan Allah, berbudaya mandi taubat, salat taubat, zikir taubat, istighfar, paket taubat. Memang mandi, saya mandi sunat taubat lillahi, lalu lanjutkan seperti yang kita lakukan tadi, bahwa salat sunat taubat, lalu istighfar taubat. Terserah macam model istighfar. Kenapa taubat menjadi kunci dekat dengan Tuhan? Karena tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi, para rasul. Tidak ada yang maksum, jaminan selamat dari dosa. Tidak ada. Semua kita jatuh dalam dosa. Makanya tidak ada cara lain kecuali dengan masuk pakai taubat berupa mandi, pakai taubat berupa salat, pakai taubat istighfar, zikir taubat, terserah. Kenapa? Karena pada saat kita berdosa, yang menjadi kotor sentral batin, kalbu. Kata Nabi, apabila seorang hamba jatuh dalam dosa, maka tertancap sebuah noda racun di hatinya. Lalu racun itulah yang membuat menjalar pada tangan, pada mata, pada kaki. Semua organ tubuh bermasalah. Kenapa? Racun dosa itu lagi ibarat racun. Tapi bayangkan kalau kita keracunan. Nyonya tutu, dia tutu. Nyonya santan, minum santan. Kenapa? Kata orang tua, itu obat keracunan. Kalau keracunan dosa apa? Taubat. Maka wajar saja bermasalah mata, bermasalah tangan, bermasalah telinga. Itu pusatnya udah rusak. Itulah batin, kalbu, kalbu. Karenanya tidak ada cara dekat malaikat. Allah akan dekat apabila hadir para malaikat. Malaikat ada bersama kita. Kapan datang malaikat? Di dalam kotor, ya. Banyak racun dosa. Kayak wajar kata ahli ma'rifah, apa rahasia dekat dengan Allah? Taubat.
Bu baca dulu nanti kena gelinyung. Pak Bu kena gelinyung kena kan. Yang kedua, rahasia dekat dengan Allah apa? Ayyas'a ila nafsahu fi mahdarillahi ta'ala wa ayyadhkura Allah fi kulli hal. Fala yaghfar awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Buat program usaha bagaimana cara merasakan diri kita selalu berada di hadapan Allah. Kita merasakan selalu di hadapan Allah. Ibarat kalau hidup batin kita sedang di depan Allah. Seperti ihsan, an-ta'budallah ka'annaka tarahu, bahwa seperti engkau melihat Allah ketika beribadah, ketika menyambung sinyal dengan Allah, seperti melihat Allah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jika tidak, yakinlah Allah sedang melihat. Itu rahasia dekat. Makanya luar biasa istimzah. Rahasia istimzah itu dia. Hadir nama zat di dalam batin kita, membuat kita apa? Dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Bayangkan, obat kita baju ada Allah di dalam. Kita mau minum ada Allah di dalam. Mau pergi ada, selalu ada Allah. Bagaimana enggak dekat? Dan itu tidak semua orang dapat merasakan. Hanya hamba-hamba pilihan, orang-orang yang dicintai Allah dapat merasakan nikmat dekat dengan Allah, hadir jiwanya seperti memandang Allah, atau Allah yakin sedang memandang dia. Ya. Bukankah Allah mengatakan, tidakkah kamu yakin Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasia dan apa yang kamu lakukan secara terbuka. Yang ketiga, rahasia dekat dengan Allah. Ayat ada 5 wudu. Ya wa yusalli salatan lail wa yukarriru dzikra ya hayyu ya qayyum ya man la ilaha illa anta. Berbudaya wudu. Dalam jaga doa-doa, tahan, coba pertahankan wudu, pertahankan wudu. Jangan membiasakan tidak ada wudu. Membiasa dari rumah pergi ke balai malam Jumat, sampai ke balai berwudu. Bagus, boleh, boleh. Tapi apa bagus? Tidak bagus. Itu bukan budaya bagus. Budaya bagus bagaimana? Mandi, wudu, berangkat ke balai. Soal dalam perjalanan kentut itu lain urusan. Sampai ke bawah ke tanah suci begitu juga. Di hotel itu mau ke Masjidil Haram, di hotel mau ke Masjid Nabawi. Sudah mandi, sudah semua laga-laga. Mau masuk masjid, tunggu dulu aku. Apa lagi? Aku belum berwudu. Paling begitu bodoh itu namanya. Bodoh. Tidak mau berbudaya wudu. Maka gitu, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang berbudaya wudu. Dia coba pertahankan. Soal nanti kentut, kenapa kita mau tidur disuruh wudu? Nanti kesentuh boleh dengan istri, dengan suami, itu lain urusan. Yang penting kita istirahat, tidur, program wudu. Soal nanti kentut, tidak ada urusan. Yang penting sudah berbudaya wudu, berbudaya wudu. Bayangkan kalau dilanjut, apalagi ada salat sunnah setelah wudu. Ya, bahkan setelah wudu diharapkan berbudaya zikir, ya hayyu ya qayyum, ya man la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, ya man la ilaha illa anta, atau ya la ilaha illa anta begitu. Atau langsung saja, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Boleh. Itu bagus sekali rupanya. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Apa itu? Zikir dekat dengan Tuhan. Zikir dekat dengan Allah. Mau menjadi hamba yang dekat, ya hayyu ya qayyum,
Ya man la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, ya la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Terserah boleh, tapi itu rahasia dekat. Untuk sambung dengan zikir. Ya. Yang kelima, yang keempat, yaqra'a yawmiyan miqdaran minal Qur'an ma'a huduril qalbi wa yatafakkaru wa yatadabbaru, bahwa dia berusaha keras untuk membudayakan Al-Quran setiap hari, tidak pernah kosong dari Quran walau sedikit. Setiap hari dia pegang Quran, dia baca Quran. Quran kan kalamullah, baca saja. Orang yang berbudayakan kalamullah dekat, ya, dekat. Jadi kenapa jauh kita dari Allah? Jangan lebih Quran. Kalau ada itu Ramadan, alhamdulillah lumayan. Tapi Ramadan pun tidak tersentuh, tak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Masalah kita madana, ada sebuah bupati, kekin bahasa dokter komplikasi. Bagaimana komplikasi? Saya baca itu, anak bukan. Jadi komplikasi. Ada buah ampuli, aku dah buat. Kamu ajaran saya nak besulah motor nak kaki. Jadi komplikasi. Anak ini jalan, kena lagi dari itu di kemo. Itu apa? Ada orang yang di kemo yang sembuh? Nggak ada. Ya, kemo luruh hijau. Saya luruh hijau, luruh hijau tak apa-apa. Nampaknya boleh. Yang kemudian, kalau jauh dari Al-Quran, apa rahasia Quran? Dekat Allah, dekat dengan Allah. Maka persiapkan diri memasuki Ramadan. Lanjut yang kelima, rahasia dekat dengan Allah, berbudaya sujud, dan di dalam sujud diperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadi kita salat taubat, tapi tidak harus salat. Bagi sembahyang Allah Akbar, sujud terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak. Apa banyak? Bukan 25 kali, boleh 100, boleh 1000. Aku dokter pasti. Mana pun. Kalau sendiri kan kuat kita. Ini kan rame-rame berat. Mahayun. Ini kita bangun dong. Berat tak mahayun. La ilaha illa anta subhanaka inni. Langsung sujud. Yang zikir membuat dekat dengan Tuhan. Orang yang banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak harus dalam salat, apalagi dalam salat. Di luar salat mendong membuat dekat dengan Allah, apalagi dalam salat. Nah, makanya penting, ya, penting digarisbawahi. Kemudian yang keenam, tarkul kalam alladzi la faidatalah, sanggup mengekang suara dari yang tidak ada faedah, menahan. Jangan ngomong yang tidak ada nilai. Ya. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang yang baik, tanda orang yang baik, dia sanggup meninggalkan apa yang tidak penting. Ngomong yang tidak penting. Dan lagi, makana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau benar beriman dengan Allah, percaya ada hari balasan, falyaqul khairan. Hendaklah mulut keluar suara yang baik-baik, yang baik-baik. Aulia semua, kalau tidak sanggup yang baik-baik, diam. Lebih bagus diam. Kalau sudah mampu, baik, diam. Baik, diam. Itu orang dekat dengan Allah, orang yang dekat. Makanya berat. Tidak. Kalau sudah ada teman ngomong, ya Allah, luar biasa. Sampai ke haji sana, begitu juga. Deng, itu satu kamar. Kapoh dua, kapoh lek, tujuh. Kapoh dua malam, kapoh lek malam. Nah, kerja bahan. Bangun pagi, goyang, koyok. Kenapa?
tadi tidur jam 3 malam. Apa ceramahnya? Nggak tahu. Pokoknya ada saja, ada saja. Malayani yang tidak ada faedahnya, hanya faedah. Terus tarku muasyarati ahlisu wa kulli man la yufarriqu min Allah. Sanggup melepaskan diri dari teman-teman yang tidak membuat dekat kita kepada Allah. Tinggalkan teman-teman yang tidak membuat dekat kita dengan Allah. Pasti dia akan menarik kita. Dia akan membawa kita seperti dia. Kenapa? Memang tidak dekat. Anak bingung, guru yang anak toto mutua, anak bingung. Itu ada tua. Tujuh. Tidak apa-apa. Siapa perlu datang? Yang selanjutnya, tarku kasratinnom, yang berbudaya sedikit tidur, sedikit bobo. Biasa bobo malam, bobo. Anak jauh-jauh bangun pagi sekali, itu bukan baik budaya. Alangkah indah sebelum subuh bangun, pindah. Walaupun berat dilatih, lo cium waker atau alarm HP boleh hidupkan. Ini tak abang tujuh, wah ada kau bermain orang tu. Itu tengok boleh tak orang itu? Lah ada kau. Itu aja. Dan itu, yang boleh mana tengok. Kenapa? Tidak ada semangat dari dalam diri. Tidak ada semangat dari dalam diri. Kemudian yang terakhir, tarku mazada an hadhihi tabi'i al-mu'tadili min al-makar wal masyarakat walahi, meninggalkan sesuatu yang berlebihan berupa makan, minum, istirahat, tak usah berlebihan. Makan lagi pulang nanti. Sedikit itu tidak apa-apa, biar sedikit. Tapi kan enak nasi goreng. Itu. Jadi itulah catatan-catatan di antara hal-hal yang membuat dekat kita dengan Allah. Maka kita kondisikan. Ya, kita ulang. Pertama, mandi tobat, salat tobat, zikir tobat, istighfar tobat. Kedua, merasakan diri selalu di hadapan Allah, atau meyakini Allah selalu memantau kita. Yang ketiga, berbudaya wudu, dan lanjut ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Keempat, tiada hari yang tanpa baca Quran, ya, karena sangat besar pengaruhnya kepada kekuatan batin. Kelima, ya, usahakan lama sujud dan diisi dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan hanya dalam salat, di luar salat pun takbir, langsung sujud dan la ilaha illa anta sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, yang meninggalkan suara yang tidak ada faedah, tidak ada nilai. Lanjut, ya, melepaskan diri dari lingkungan yang membuat kita jauh dari Allah. Ya, keadaan apapun bentuknya. Kadang HP dipulai ke HP bemat ya, kepul cuma menamati dari. Selanjutnya, meninggalkan banyak tidur, ya, mengurangi tidur dan hal-hal yang tidak ada nilai. Dan terakhir, yaitu menjaga diri, berusaha keras, mampu tidak lebih dari kewajaran apapun, batas kewajaran. Maka minum segala aktivitas jangan berlebihan. Insyaallah akan Allah. Yang terakhir, ya, malam Jumat depan nisfu Sya'ban. Ya. Malam Jumat depan nisfu Sya'ban. Insyaallah seperti biasa, alhamdulillah kita sudah ada seekor lembu yang lumayan, hadiah dari Raja Fah. Anak betul, pokoknya karena minum.
Yang golongan apa? Bergolongan. Yang golongan apa? Bumbu. Ia kuat, maka berpuas-puas jadi pun. Bahawa sebelum malam Jumaat, itu berapa kita umum yang nak beri yang tak beri, yang nak bumbu, lajuk peng bumbu, paling anak melapan berlangong dan lagu. InsyaAllah sampaikan kepada anak keluarga malam Jumaat depan kita bergabung dalam ibadah malam nisfu Sya'ban. Suasana sama, maghrib sampai isya, paling sampai jam 9 lah selesai makan. Kita makan di sini, jangan makan dulu di rumah, biar lapar. Bang musyikin itu dah. Dan foto di sini nanti makan banyak, InsyaAllah. Jadi saya berharap seperti biasa kita ibadat yang ada kemudahan, niat untuk orang tua, nabi kota, untuk dijuk rumah Ramadan anak, kasih untuk beliau niat untuk ayah, untuk ibu yang ada di alam barzah. Tak ada apa-apanya yang kita kasih ketimbang apa yang mereka kasih dengan kita. Luar biasa ya. Selamat. InsyaAllah jumpa kembali malam Jumat yang akan datang, suasana nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.